mahasiswa jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya akan menjelaskan tentang analisa saringan agregat kasar. Tujuan umum. A. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang cara-cara pemeriksaan analisa saringan atau ayakan. B. Mahasiswa mampu melaksanakan pemeriksaan analisa saringan atau ayakan. 2. Tujuan khusus. A. Mahasiswa dapat menentukan gradasi agregat halus dan agregat kasar dengan menggunakan analisa saringan. B. Mahasiswa dapat menggambarkan data hasil pemeriksaan ke dalam grafik gradasi. C. Mahasiswa dapat menggunakan peralatan yang diperlukan. Gradasi adalah distribusi ukuran butir agregat. Agregat diayak berurutan menurut ayakan standar yang disusun mulai dari ayakan terbesar di bagian paling atas. Alat dan bahan. Yang pertama adalah agregat. Yang kedua adalah alat pengguncang untuk mengguncangkan agregat yang berada di dalam saringan. Yang ketiga adalah timbangan, digunakan untuk menimbang agregat kasar. Yang keempat adalah oven, digunakan untuk mengeringkan agregat. Yang kelima adalah saringan untuk menyaring agregat. Yang keenam adalah density untuk mengambil agregat. Selanjutnya adalah cara kerja. Yang pertama adalah ambil benda uji secukupnya, masukkan ke dalam sampel splitter untuk pembagian butir agregat yang merata. Langkah selanjutnya adalah menimbang agregat sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita membutuhkan agregat sebesar 3000 gram. Selanjutnya, susun saringan pada mesin pengguncang. Yang paling bawah adalah pan, kemudian saringan dengan lubang terkecil, dan seterusnya sampai lubang terbesar. Masukkan benda uji pada saringan teratas, kemudian tutup jepit susunan saringan tersebut, lalu hidupkan motor mesin selama 10 menit agar menyaring agregat dengan sempurna. Selanjutnya, buka saringan tersebut, lalu timbang berat masing-masing saringan berikut isinya. Timbanglah agregat yang tersaring pada saringan. Baik, pada video tadi telah diterangkan analisa saringan agregat kasar dan didapatkan hasil berat saringan dalam bentuk gram serta berat saringan ditambah tertahan. Sekarang kita akan mencari berat tertahan dalam gram, berat tertahan dalam persen, kumulatif tertahan, serta lolos dalam persen. Di sini kita simbolkan berat saringan dalam bentuk gram sebagai A. Berat saringan plus tertahan dalam bentuk gram sebagai B. Berat tertahan dalam bentuk gram sama dengan C. Berat tertahan persen sama dengan D. Kumulatif tertahan sama dengan E. Lolos persen sama dengan F. Maka rumus yang kita gunakan ialah C sama dengan B min A untuk mencari berat tertahan dalam gram, serta untuk mencari berat tertahan dalam persen kita menggunakan rumus D sama dengan C per berat sampel dikali 100. Untuk mencari kumulatif tertahan kita menggunakan rumus E kumulatif persen sama dengan berat tertinggal ayakan plus berat kumulatif ayakan di atasnya. Yang terakhir, untuk mencari lolos persen kita menggunakan rumus
F kumulatif lewat ayakan persen sama dengan 100% minus berat kumulatif ayakan. Yang pertama, kita akan mencari berat tertahan dalam bentuk gram. Tadi kita ketahui bahwa rumusnya C sama dengan B min A. Maka kita buat di Excel sama dengan B dikurang A. Maka enter, didapatlah hasilnya 790,7. Untuk mendapatkan hasil selanjutnya, kita tinggal menarik kursor yang di ujung sebelah kanan ke bawah. Dan didapatlah hasil berat tertahan dalam bentuk gram. Selanjutnya, kita akan mencari berat tertahan dalam persen dengan menggunakan rumus C per berat sampel dikali 100. Maka kita masukkan sama dengan buka kurung C dibagi beratnya sama dengan 3002,1 tutup kurung dikali 100. Maka didapat hasilnya 26,338. Untuk mendapatkan hasil berikutnya, kita tinggal menarik kursor yang berada di sebelah kanan ujung. Dan didapatlah hasilnya. Untuk menjumlahkan berat tertahan, rumusnya sama dengan sum kita blok dari awal sampai akhir. Enter. Maka didapat berat tertahan sama dengan 100% atau 100. Untuk mencari kumulatif tertahan, kita menggunakan rumus berat tertinggal diayakan plus kumulatif ayakan di atasnya. Maka 26,338 untuk mendapatkan yang selanjutnya, maka sama dengan kita klik berat kumulatif ayakan di atasnya ditambah berat yang tertinggal atau yang tertahan sama dengan. Untuk mendapatkan hasil selanjutnya, kita tinggal menarik kursor yang kanan yang berada di ujung. Setelah kita dapatkan kumulatif tertahan, untuk mencari lolos persen yang terakhir, maka kita menggunakan rumus kumulatif lewat ayakan persen sama dengan 100% dikurang berat kumulatif ayakan. Maka rumusnya sama dengan 100 dikurang kumulatif tertahan sama dengan. Untuk mendapatkan hasil selanjutnya, kita tinggal menarik kursor yang berada di ujung kanan. Telah kita dapatkan lolos persennya. Selanjutnya, kita akan membuat grafik dari tabel analisa saringan ini. Yang pertama, kita select data, lalu add, kita tulis analisa saringan, lalu kita blok yang X-nya ialah nomor saringan. Untuk Y-nya kita blok yang lolos persen. Kita oke. Dan didapatlah grafik analisa saringan.